Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang hakikat manusia dalam perspektif ilmu pendidikan. Maka sebelum membahas tentang pendidikannya, terlebih dahulu kita pahami dulu tentang hakikat manusia itu sendiri. Kenapa demikian? Karena memang manusia itu sebagai subjeknya, bahkan sebagai objek dari pendidikan itu sendiri. Bahkan dalam ilmu psikologi berbeda-beda pemahaman tentang memahami tentang hakikat manusia ini. Ada yang menyebutkan, menurut aliran psikologi, ada yang menyebutkan bahwa manusia itu adalah psikoanalitik, bahwa manusia digerakkan oleh dorongan insting. Yang saya pahami ada beberapa ya. Yang pertama ada ada insting, ada feeling, ada firasat, ada intuisi. Kalau insting itu lebih kepada hewan, sifat hewani. Maka kenapa di TNI maupun di Polri itu lebih memilih anjing sebagai alat pelacak, karena menurut survei bahwa anjing itu lebih peka instingnya gitu. Nah, kemudian ada yang disebut feeling. Kalau feeling itu lebih ke manusia seperti kita, manusia biasa seperti kita. Nah, kalau berbicara feeling itu 50% kadang benar, 50% kadang salah. Itu yang namanya feeling. Ada yang juga disebut firasat. Kalau firasat seperti firasat seorang ibu terhadap anaknya, firasat orang tua terhadap anaknya, firasat guru kepada muridnya. Kadang juga firasat ini dimiliki oleh ulama-ulama yang memang tabahur dalam keilmuannya berdasarkan hasil daripada istikharah. Mereka biasanya suka mempunyai firasat, dan firasat itu 90% benar dan 10%-nya kadang tidak benar. Itu firasat. Beda lagi kalau intuisi. Kalau intuisi itu biasanya dimiliki oleh para wali-waliullah, para kekasih-kekasih Allah. Seperti mana yang sekarang sedang viral, bagaimana ucapan almarhum almaghfurlah Abuya Uci. Beliau mengatakan jauh sebelum beliau wafat tentang akan jadinya perang antara Iran versus USA dan juga Israel. Nah, itu sudah dikatakan oleh Abuya Uci jauh sebelum kejadian ini dan jauh sebelum beliau wafat, dan sekarang kejadian. Nah, itu intuisi disebutnya. Beliau berarti sebagai waliullah. Nah, kemudian manusia juga mempunyai dimensi-dimensi tersendiri, dimensi-dimensi kemanusiaan. Seperti ada dimensi individual, dimensi pribadi, yang mana manusia memiliki keunikan masing-masing serta potensi yang berbeda. Si A misalnya mempunyai potensi mengarah kepada apa, si B pasti mempunyai potensi yang berbeda dan mempunyai juga keunikan masing-masing. Nah, kemudian ada dimensi sosial. Tentunya manusia tidak bisa berdiri sendiri, tentunya butuh terhadap orang lain. Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Kemudian ada juga dimensi moralitas atau dimensi moral. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tentunya itu dibedakan oleh akalnya, karena fungsi akal sendiri sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, fungsi akal itu yufarriqu bainal haq wal batil, yaitu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu dibedakan oleh akal.
Maka manusia diberikan akal, dan tidak hanya akal, juga diberikan nafsu. Beda dengan hewan. Hewan hanya diberikan nafsu saja tanpa diberi akal. Maka wajar kalau kita melihat sekarang hewan tidak pakai baju, dia telanjang, terus buang berak di mana-mana, ya wajar. Kenapa? Karena hewan tidak diberikan akal oleh Allah, hanya diberikan nafsu saja. Maka dalam Al-Quran, nafsu itu innan nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu cenderung mengajak ke dalam ketidakbaikan, pada ketidakbaikan. Nah, malaikat diciptakan hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Maka kalau malaikat sekalinya diperintah untuk ibadah, sekalinya diperintah untuk membaca tasbih, maka dia tidak akan pernah berhenti terus membaca tasbih sebelum diberhentikan oleh Allah. Wajar tidak? Wajar. Kenapa? Karena malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah. Nah, kita manusia diberikan dimensi moralitas, kemanusiaan, kesusilaan, yang mana manusia mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang salah. Itu dibedakannya oleh akal. Maka ketika nafsu manusia dikalahkan oleh akalnya, maka derajat manusia lebih mulia dibanding malaikat. Kalau seandainya akal ini dikalahkan oleh nafsunya, maka derajat manusia lebih hina daripada hewan. Kemudian ada juga yang disebut dimensi religius, yang mana manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan beragama. Jelas, pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Dalam sebuah hadis dikatakan, mau diyahudikan, mau dinasranikan, mau diislamkan, yaitu tergantung kepada orang tuanya. Ya, pada hakikatnya manusia itu memiliki kecenderungan beragama. Beda lagi kalau melihat daripada hakikat manusia daripada perspektif Islam. Jelas, kalau menurut perspektif Islam, hakikat manusia itu tiada lain dan tiada bukan adalah untuk beribadah. Seorang hamba, abid, seorang hamba, dan tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain dan tiada bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dalam Al-Qur'an itu ada Bashar, ada Anas, itu ada juga Bani Adam, keturunan Adam dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran. Kemudian pada intinya hakikat manusia itu adalah dari kesimpulan dari para pendidikan itu adalah tujuannya untuk memanusiakan manusia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.